Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sobat AS Channel, dimanapun Anda berada. Kita akan coba spill ya, dan bergeser ke Provinsi Jawa Timur ya, untuk persiapan Pilkada Serentak 2024 ya, yang ya katakanlah kurang dari sebulan lagi. Menarik ya sahabat-sahabat, kalau bicara kontestasi dan arena pertarungan di Jawa Timur ya. 3 nama pasangan calon sudah tersedia ya. Dan ketiga-tiganya ini merupakan perempuan ya. Ini Sri Kandi dan ini saya senang ya kalau membahas Pilkada Jawa Timur ya. Bagaimana petahana ya, Khofifah Emil dan Risma serta Gus Han ya, dan ada Mbak Luluk dengan Lukmanul Hakim sudah siap berkontestasi ya, bahkan sudah melewati ajang atau debat pertama ya. Sobat Ayasana, kalau melihat atau mengacu kepada sumber informasi yang diberikan oleh lembaga sumber yang ada ya, Khofifah Emil masih memuncaki ya, dan diikuti oleh Risma dengan Gus Han, dan di posisi ketiga Mbak Luluk ya dengan Lukmanul Hakim. Ini ya menurut lembaga survei, bukan menurut masyarakat Jawa Timur ya. Kita harus bisa memahami dan mencermati bahwa lembaga survei ya kian hari kian marak ya, menjadi sentimen negatif publik juga soal bagaimana integritas serta independensi yang disematkan ya oleh lembaga-lembaga survei yang ada ya. Katakanlah mungkin bisa saja kalau dikatakan kalau lembaga survei itu hanya bumbu-bumbu saja ya, bumbu-bumbu dalam dinamika politik serta ya mengikuti konstelasi yang ada aja. Karena kalau kita tahu ya, lembaga survei ya banyak ya yang bekerja dan memenangkan atau mungkin bisa dikatakan menjadi pesanan ya oleh calon-calon tertentu, dengan ya siapapun yang bisa membayar dia akan bisa memuncaki rilisan atau tulisan dari lembaga survei tersebut. Jadi ya saya rasa untuk Jawa Timur ya, yang katakanlah masyarakatnya atau literasi dari masyarakat Jawa Timur itu udah betul-betul menggunakan rasional, dan tentu jangan ditanya kalau soal intelektualitas dari masyarakat Jawa Timur. Saya berharap ya bahwa Jawa Timur ya, dengan 3 nama pasangan calon yang tersedia saat ini bisa mendapatkan gubernur yang terbaik. Itu tentu menjadi harapan kita semua. Baik sobat-sobat ASCana, sebelum kita lanjutkan panjang ya, atau sebelum kita bahas lebih dalam, saya akan spill dulu dan berita terbaru ya dari channel Indonesia soal pernyataan Hasto Kristianto ya, yang merupakan elit atau kader elit dari PDIP yang membahas soal Risma yang peluangnya bisa saja bisa menggeser Khofifah Emil menurut Hasto. Kita akan lihat ya. Ini Sobat AS Channel, ada tulisan dari CNN Indonesia ya soal Bu Risma dan soal Pilkada Jatim ya. Saya akan coba bacakan ya untuk referensi kita. Pilkada Jatim, PDIP PD ya, elektabilitas Risma bisa dekati Khofifah. Surabaya, CNN Indonesia. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Tri Risma Harini Djahru Azhar Asumta atau Gus Han kian menanjak dan mendekati Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.
Jadi di antara calon-calon gubernur yang lain, Bu Risma kenaikan paling tinggi sehingga semakin mendekati elektabilitas Khofifah Emil. Kata Hasto usai menghadiri acara pionerisme di Museum HEOS Cokro Aminoto, Meleh, Surabaya, Selasa malam ya. Menurutnya kenaikan elektabilitas Risma terjadi karena masyarakat teringat kembali dengan program-program politikus PDIP itu yang berhasil dijalankan selama menjadi wali kota Surabaya periode 2010-2020 ya. 2020 silam berarti ya. Nah, ini pernyataan Hasto ya. Public recalling terhadap Bu Risma dengan pelayanan terhadap rakyat miskin, terhadap aparatur birokrasi, dan melayani rakyat, pendidikannya yang gratis, guru dan murid-muridnya yang semangat di bawah kepemimpinan Bu Risma, ucapnya. Hasto mengatakan dengan kenaikan elektabilitas yang signifikan ini, ia optimis Risma bakal menjadi pemenang di kontestasi Pilgub Jatim 2024. Sehingga kami meyakini dengan sub yang tertinggi, ini kemiringan grafik ya, yang tertinggi dalam kenaikannya ini akan membuat Bu Risma tampil sebagai pemimpin Jawa Timur ke depan, ujar dia. Ia berpendapat tak butuh waktu lama Risma Gushan akan mendekati dan menyalip elektabilitas pasangan petahana Khofifah Emil. Kita lihat akan kita temui dalam waktu dekat, apalagi ini dari para pemuda relawan itu sudah semakin masif, dari para intelektual, budayawan, seniman dan juga masyarakat mulai memberi testimoni khususnya dari kota Surabaya. Dalam survei indikator politik yang dilakukan pada 9-14 September 2024, elektabilitas pasangan Khofifah Emil tercatat sebesar 61,2%, disusul Risma Gushan menempati posisi kedua dengan 26%, sementara Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh 2,2%. Sebanyak 0,5% responden menyatakan golput dan 10,2% lainnya tidak memberikan jawaban. Kemudian dalam survei dari Accurate Research and Consulting Indonesia atau ARCI pada 1-9 Oktober 2024, pasangan Khofifah Emil meraih elektabilitas sebesar 63,4%. Risma Gushan berada di angka 27,1%, sedangkan Lukman memperoleh 2,8%. Terdapat 6,7% responden yang belum memutuskan pilihan. Selanjutnya hasil survei Poltreking Indonesia pada 4-10 Oktober 2024 menunjukkan elektabilitas Khofifah Emil 67,5%, Risma dan Gushan mendapatkan 24,6%, Lukmano dan di angka 2,8%, sedangkan 5,1% responden masih belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Begitu ya Sobat ASN, terkhusus untuk warga Jawa Timur ya. Jadi menurut tulisan ini 3 lembaga survei selalu menempatkan pasangan Khofifah Indar Parawansa ya dan Emil Dardak di tempat urutan teratas, dan disusul dengan Bu Risma dan Mbak Luluk, yaitu menurut lembaga survei ya. Begitu ya pernyataan Kristianto merilis ya, atau mengatakan bahwa semua lembaga survei memang per hari ini masih menyimpan dan menempatkan posisi Khofifah Emil di urutan sementara ya, di urutan pertama ya dari berbagai lembaga survei. Tetapi sahabat-sahabat channel ingat betul ya perkataan Prabowo Subianto ya, bahwa lembaga survei yang ada saat ini bekerja ya melalui pesanan saja. Siapa yang memesan, siapa yang mampu membayar ya, bisa namanya di urutan pertama. Jadi artinya ya dalam hal ini jangan ya masyarakat lantas percaya sepenuhnya dengan lembaga survei. Anggap saja ini adalah bumbu dalam kancah politik serta konstelasi politik nasional ya.
Saya percaya betul bahwa masyarakat Jawa Timur mempunyai kecerdasan serta intelektualitas tinggi ya, bagaimana bisa memaknai dan mencermati yang namanya kontestasi dalam ajang apapun ya. Dan tentu literasi dari masyarakat Jawa Timur jangan dipertanyakan lagi ya. Saya percaya bukan pemilih kaleng-kaleng, sahabat-sahabat ASN. Yap, harapan kita semua bahwa mendapatkan pemimpin atau gubernur yang terbaik ya, dari yang baik ya. 3 Sri Kandi ini yang mempunyai rekam jejak yang baik ya, tentu jangan tanya soal integritas, soal kapasitas ataupun kompetensi mereka, tetapi harapan kita sekali lagi proses ya. Jadi ingin tercipta sebuah spektrum serta bagaimana langkah-langkah partai politik mengedukasi politik yang bersih ya, yang baik terhadap masyarakat kita sebagai pemilih. Kemudian akan perhatikan mana proses pelaksanaan pemilu tersebut, akankah genuine ya, akankah proses pelaksanaan pemilu itu lantas bisa mendapatkan hasil atau pemimpin yang mendapatkan legitimasi, pemimpin terbaik yang memang diharapkan oleh aspirasi masyarakat di provinsi tersebut. Ini lantas menjadi persoalan yang saya pikir penting ya, bagaimana proses evaluation itu di atas segala-galanya. Dan tentu syarat untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik yaitu dimulai dari proses pelaksanaan yang baik ya, proses yang jurdil ya, pilu bersih ya, dan terciptanya birokrasi serta ya katakanlah public policy yang baik ya. Jadi sekali lagi proses pelaksanaan berpemilu dengan baik akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah ini yang sering kita bahas ya, pemimpin yang tentu saja menjadi genuine dan tentu mengedepankan yang namanya nilai atau value, dan tentu selanjutnya pemimpin tersebut tentu akan menjadi pemimpin yang betul-betul kebijakannya itu pro terhadap rakyatnya. Ini di ketiga nama calon yang ada ya, atau Sri Kandi ini tersirat dan makna yang betul-betul mengedepankan. Silakan ya, tentukan masyarakat Jawa Timur, kecerdasan Anda, intelektualitas Anda bisa memilih dan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Begitu ya sahabat-sahabat ASN, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan siang hari ini bermanfaat, menjadi referensi dan tentu menambah informasi ya buat kita. Dan begitu dulu ya, nanti kita akan sambung lagi. Dan di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.